Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwar, Stambuk B201200071. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, atau biasa disebut dengan FISIP. Prodi saya Sosiologi. Di Sosiologi tersebut ada mata kuliah favorit saya, yaitu pengantar ilmu politik. Saya akan membahas tentang materi pengantar ilmu politik. Jadi, apa sih pengantar ilmu politik itu? A. Pengertian politik, ilmu politik dan konsep ilmu politik. Politik berasal dari bahasa Yunani. Polites berarti warga negara. Kemudian berkembang menjadi politikos yang berarti kewarganegaraan, dan politike yang berarti kemahiran politik. Adapun konsep dalam ilmu politik senantiasa terkutat dalam masalah A. Kekuasaan, sumber kekuasaan, pengaruh, pembuat, dan pelaksanaan kebijakan. B. Kewenangan, kekuasaan berdasarkan legitimasi. C. Konflik dan konsensus. D. Pengambilan keputusan dan cara mendistribusikan kekuasaan. B. Lingkungan dan pengertian politik. Secara ilmu, politik mempunyai lingkup yang meliputi sebagai aspek. Berikut pendapat para ahli tentang ruang lingkup dan pengertian ilmu politik. Menurut pendapat Gamblet, politik merupakan kumpulan dari suatu wilayah kehidupan sosial seperti gender, ras, dan kelas sosial, sehingga politik diartikan sebagai aspek dari keseluruhan kehidupan sosial dan tidak hanya terpusat pada lembaga pemerintah. Yang kedua, menurut Letchwin, politik tidak terlepas dari kehidupan dan aktivitas publik. Politik menyangkut keseluruhan aktivitas dan kerjasama dan konflik di dalam suatu antar masyarakat. C. Sejarah perkembangan politik. Mengkaji tentang sejarah ilmu politik bisa dilihat dari dua pandangan, yaitu pembahasan secara luas atau secara sempit. Secara luas berarti ilmu politik telah ada sejak zaman dahulu, berupa pembahasan dalam buku-buku tertentu yang telah dikarang masa lampau. Sedangkan secara sempit berarti ilmu politik dilihat dari aspek sistematisnya sebagai ilmu dan pengakuannya dari aspek akademis. Sejarah secara luas, ilmu politik telah ada sejak zaman dahulu. Ini bisa dilihat dari karya-karya berikut. Saya sebutkan salah satunya karya Yunani tahun 450 sebelum Masehi. Terdapat buku karya Herodotus, Plato, dan Aristoteles. D. Bidang kajian ilmu politik. Politik sebagai ilmu politik memiliki bidang kajian antara lain. Yang pertama, teori politik. Teori politik berdasarkan moral dan menentukan norma-norma politik, mengandung nilai. Teori politik adalah generasi dari fenomena politik. Teori politik ini terdiri dari tujuan politik, cara mencapai tujuan politik tersebut, kemungkinan dan kebutuhan untuk cara tersebut, kewajiban dalam mencapai kebutuhan tersebut.
Ilmu politik secara teoritis terbagi kepada dua, yaitu valuasional, artinya ilmu politik berdasarkan moral dan norma politik. Teori valuasional ini terdiri dari filsafat politik, ideologi, dan politik sistematis. Yang kedua itu non-valuasional, artinya ilmu politik hanya sekedar mendeskripsikan dan mengkomparasikan suatu peristiwa dengan peristiwa lain tanpa mengaitkannya dengan moral atau norma. Menurut Hardon Laswell, terdapat 8 nilai yang dikejar dalam politik, yaitu 1. Kekuasaan, 2. Pendidikan, 3. Kekayaan, 4. Kesehatan, 5. Keterampilan, 6. Kasih sayang, 7. Kejujuran atau keadilan, 8. Keseganan. Hubungan ilmu politik dan sosiologi. Antara ilmu politik dan sosiologi ini sangat berhubungan. Jadi saya akan menjelaskan kenapa saling berhubungan. Ilmu sosiologi maupun ilmu politik sebagai ilmu yang berusaha menghapus fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat. Sosiologi banyak memberi kontribusi terhadap ilmu politik dalam penajaman analisis, membantu ilmu politik dalam memahami latar belakang, struktur, dan pola kehidupan sosial, terutama kaitannya dengan pengambilan keputusan, pengendalian sosial, serta pola pengorganisasian secara politis. Sama-sama menelah negara. Sosiologi melihat negara sebagai organisasi pengendali sosial. Ilmu politik melihatnya sebagai asosiasi tertinggi, membantu memahami ilmu politik dalam rangka mengetahui sumber-sumber kewenangan politik, sumber-sumber keabsahan politik. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.